tidak diubah daripada rumah yang pertama didirikannya di Madinah. Mulai hijrah, baru pindah. Kita pun fahamlah rumah mau pindah situ ke kampung tu, buat sendiri baru besar itu. Tidak diubah sampai jadi presiden. Ini kekhususan istiqamahnya umat. Umat, buatlah rumah yang elok sikit. Awak ni kan sudah kepala negara. Saya akan punya rumah yang elok kalau dah terbikin saya elok rumah rakyat saya. Kita ni yang tak Umar bin Khattab taklah sanggup dan taklah mesti macam ni. Tapi ini harus diakui kelebihan Umar bin Khattab. Para pemimpin yang bukan Umar bin Khattab tiada mengapa berusaha mengajulah kepada Umar bin Khattab, walaupun kita tahu takkan terbuat kita. Gubuk waktu dia pendatang perantau pertama ke Madinah, datang dari Mekah bersama Nabi merantau, dibuatkan dia bersama orang Madinah gubuk-gubuk, yang itulah rumah dia sampai jadi presiden. 14 sendiri gubernur-gubernurnya, istananya 14 mil, lebih 1 kilometer 1 mil. Dia tak, yang itu dia lah. Satu. Yang kedua, Umar bin Khattab begitu diangkat menjadi khalifah, saudara-saudara saya umumkan kepada seluruh masyarakat, kalau umatku membuat kesalahan, aku akan hukum dengan sunnatullah, Al-Quran wa sunnah. Tapi kalau keluargaku, aku tambah 2 kali lipat. Umar bin Khattab, keluargaku yang bikin kesalahan, sebab aku ni khalifah, 2 kali lipat hukumannya. Ini semuanya tidak mudah, sehingga para ulama di kemudian hari melihat kelebihan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Baik, masa di sini. Kesimpulannya, mari kita bacakan sabda Rasulullah penutup ini. Dikatakan sabda karena ini datang dari lisan Nabi, tapi Nabi menyebutnya ini bukan dari saya ya, ini dari Allah, sehingga namanya yang begini ini hadis kursi, langsung dari Allah ke Nabi tanpa Jibril, namanya hadis kursi. Kalau melalui Jibril namanya Al-Quranul Karim. Sabda Rasulullah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Berfirman Allah kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kusediakan sebenarnya, pada hakikatnya yang sebenarnya, yang kusediakan untuk hambaku yang saleh-saleh itu di surga ialah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Adalah kenikmatan yang belum pernah ternampak di mata, belum pernah terdengar di telinga, dan belum pernah terdetak di hati. Jadi apa gunanya dipanggal dan disebut-sebut Nabi ciri-ciri surga? Ini mendekatkan kepada yang mungkin direnungkan, dicerna manusia semasa di dunia ini lagi mereka, supaya jangan kosong total tak ada pembicaraan tentang ciri-ciri surga. Maka Nabi menceritakan yang mungkin difahami orang. Kalau hakikatnya benda surga, kenikmatan surga, inilah dia, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Walau macam mana pun tadi istana itu sudah
sudah digambarkan macam kaukab, macam bintang, hakikatnya lebih sempurna lagi dari itu. Itu maksudnya. Akhirnya mukmin sejati yang faham akan isyarat Rasul yang tak mungkin dusta sebab yang mengakuinya adalah Allah. Kalau Nabi berdusta maka yang dibohongi bukan hanya kita tapi Allah, dan itu mustahil Nabi mampu membohongi Allah sebab Allah lah yang memilih dia. Bila bahasanya informasi dijatuh ke tangan orang beriman, zadathum imana, bertambah keimanan mereka, bertambah khusyuk gigih mereka memegang sendi-sendi akhiratnya, bertambah yakin mereka kepada kehidupan akhiratnya, bertambah kecil di mata mereka dunia. Tidak segan mereka meninggalkan dunia mana-mana yang mencederakannya kelak di akhirat. Orang yang tak memahami kehidupan akhirat, kalau bertabrakan antara keperluan akhiratnya dengan dunianya, dia akan menangkan dunia sebab dia tak faham mendalam tentang akhirat. Tapi mukminin a'dadtu li'ibadi as-salihin, orang yang saleh yang memahami kehidupan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, pastilah kata Allah kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dunia mereka perlu bekal, mereka pun sibuk mengambilnya. Tapi bila bertabrakan dengan kepentingan akhiratnya, mereka pun akan meninggalkannya. Inilah ciri-ciri orang saleh yang Nabi selalu mendoakan agar digolongkan kita hidup di dalam golongan orang saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud, اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا، اللهم ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الفضل أنثى وذكر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله